wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Dr. Andes Nur Habibullah MPDI selaku dosen pengampu pada pelajaran akidah akhlak. Yang saya cintai teman-teman semua. Baik, dalam video kali ini saya Rini Aryani dan rekan saya Muhammad Nur Effendi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dari makalah kami yang berjudul Adab Anak kepada Kedua Orang Tua dan Mertua dan Adab Kedua Orang Tua dan Mertua kepada Anak. Baik, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. 1. Apabila terjadi perselisihan kita dengan mertua, sebaiknya kita diam atau cerita ke suami. Baik, ketika kita ada masalah dengan mertua, sebaiknya kita harus bercerita kepada suami agar suami kita nanti dapat memberikan motivasi dan dapat memberikan jalan tengah ataupun jalan solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Baik, langsung saja pertanyaan yang kedua. Bagaimana adabnya jika kita tinggal serumah dengan mertua? Baik, adab dan tingkah laku kita harus jaga karena kita bukan di rumah kita sendiri, akan tetapi kita di rumah orang lain. Jadi jangan samakan dengan rumah kita, karena di rumah kita kan terkadang kan ada yang bangun pagi, ada yang malas-malasan. Tapi kalau di rumah orang mertua kita harus rajin, adabnya dan tingkah lakunya harus dijaga, kemudian akhlakul karimah juga dijaga, jadi beda. Kemudian langsung saja yang ketiga, apakah boleh mertua dan orang tua ikut campur pada urusan rumah tangga anaknya? Contohnya memberikan nasihat. Boleh saja, karena dengan nasihat kita akan dapat solusi dari orang-orang terdekat kita, terutama orang tua dan mertua kita. Karena dengan solusi kita akan mendapatkan jalan tengah dari masalah yang kita alami. Baik, yang pertanyaan yang keempat, bagaimana caranya agar orang tua tidak membandingkan anaknya dengan anak orang lain? Jadi menurut saya kesadaran orang tua juga harus bisa disadari, karena anak dengan anak mantu itu sama hakikatnya, akan tetapi mungkin beda karena ketemu sudah besar. Mungkin seperti itu. Jadi harus bisa menyamakan rata kasih sayang agar terciptanya keluarga yang bahagia. Yang kelima, bagaimana hukum suami tidak menghormati mertua? Hukumnya tidak boleh, karena bersatunya dua insan itu juga mempersatukan dua keluarga. Jadi suami juga tidak boleh membedakan antara kasih sayang orang tua dan orang tua mertua. Jadi harus menyamakan, tidak boleh membanding-bandingkan ataupun tidak boleh menghormati, itu tidak boleh sama sekali. Yang keenam, terkadang kita banyak melihat anak sekarang melawan orang tua, sedangkan kita tahu bahwa mengatakan tidak mau itu tidak boleh. Baik, sekarang memang zaman sekarang banyak sekali yang kita temui para anak itu sering melawan orang tua. Jadi kita menyadari sendiri bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Jadi alangkah baiknya kita menjaga surga kita sendiri, karena surga kita itu sangat dekat, yaitu ibu kita dan ayah kita. Jadi jangan sampai walaupun semarah apapun kita, sebenci apapun kita kepada orang tua, karena orang tua punya kesalahan mungkin, alangkah baiknya kita tidak boleh mengatakan tidak mau, nanti saja. Jadi lakukanlah
walaupun hati kita yang meronta-ronta, tapi alangkah baiknya kita tetap melakukan apa yang dia suruh, apa yang beliau suruh, maka sedikit demi sedikit perasaan marah kita akan hilang. Jadi jangan sampai ada kata-kata keluar, saya tidak mau, saya nanti saja. Baik, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana adab anak kepada mertuanya yang sudah meninggal? Baik, ketika kita sudah mempunyai mertua yang sudah meninggal, kita kan tidak pernah bertemu, berjumpa saja tidak pernah. Jadi alangkah baiknya adabnya kita mendoakan setiap hari, kemudian kita menghadiahkan Al-Fatihah setiap hari. Dengan begitu dia sudah merasa bahagia di alam sana. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan mertua yang baik dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat video saya. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih menuntut ilmu, masih banyak kesalahan yang harus saya benahi. Terima kasih atas simpatinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum